Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Dan di sini, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu minta tolong perwakilan dari satu anak-anak untuk memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi yang kita pelajari hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Elsa, Mbak Zana, Mbak Yulia, Mas David, Hadir. semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita melanjuti pelajaran hari ini, biar kita tambah semangat, kita isi terlebih dahulu. Tepuk semangat. Dak dak dak. Ding ding ding. Dung dung dung. Dak dak dak. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Di sini sebelum melanjutkan materi penjelasan hari ini, Ibu mau tanya ke kalian, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ya. Oh, berarti sudah pernah semua ya? Apakah bentuk kupu-kupu sejak lahir seperti itu yang langsung menjadi kupu-kupu yang sangat cantik? Tidak. Tidak. Nah, biar kalian tahu gimana sih bentuk kupu-kupu sebelum lahir sampai bisa menjadi cantik, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Rizky ya. Iya. Oke, halo anak-anak. Halo. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis. Sudah tahu metamorfosis itu? Belum? Oke, kita akan bahas ya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna melalui contoh gambar atau cerita. Terus selanjutnya yang ketiga, siswa dapat membedakan ciri-ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke. Tadi ada gambar kupu-kupu dan belerang. Pertama, ini anak-anak ulat ini baru bisa berubah menjadi kupu-kupu. Awalnya tidak sama kan bentuknya sama kupu-kupu dewasa? Tidak kan? Nah, kalau yang sebelah sini ada gambar belerang. Ketika masih kecil sama yang dewasa, bentuknya sama atau tidak? Sama ya, sama, hanya ukurannya yang berbeda. Oke. Nah, di sini ada ceritanya, anak-anak. Yaitu suatu hari Andi dan Nina pulang sekolah melewati padang rumput. Di sana ada berbagai hewan dan serangga. Salah satunya seekor ulat yang sedang memakan daun. Beberapa hari kemudian, ulat yang mereka lihat sebelumnya berubah menjadi kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu cantik. Nah, di tempat lain, Nina melihat anak belerang yang baru menetas. Bentuknya mirip dengan induknya, hanya lebih kecil dan belum bersayap. Andi dan Nina menjadi bingung mengapa bentuk kupu-kupu berbeda jauh sejak lahir, sedangkan bentuk belerang hampir sama dengan induknya. Mau bertanya kepada anak-anak, apa permasalahan dari gambar tersebut? Ada bumbu. Ya, apa? Bentuknya. Bentuknya antara kupu-kupu dan belerang. Mereka berbeda ya bentuknya. Dari proses mulai lahir sampai dewasanya. Oke, mengapa ulat berubah menjadi kupu-kupu sedangkan belerang hanya tumbuh besar? Karena mengalami Metamorfosis. apa? Metamorfosis. Oke, metamorfosis. Nah, terus lanjut ya. Ini penjelasannya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu Sempurna. yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa? Siapa yang tahu? Oke, ada lagi? Nyamuk. Oke, ada lagi? Oke. Contoh tahap-tahap metamorfosis sempurna pada kupu. Yang pertama, telur. Telur. Yang kedua ada larva atau ulat. Atau ulat. Terus yang ketiga ada pupa atau kepompong. Atau kepompong. Nah, yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa yang dinamakan imago. Apa?
imago. Oke, sudah tahu ya berarti metamorfosis sempurna itu seperti apa? Ya. Nah, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 3 tahap. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang 4 tahap. Nah, tahapannya apa saja yang tidak sempurna? Yaitu ada telur, terus nimfa, dan dewasa. Contohnya apa? Ini apa nih? Gambar apa ini? Kecoa. Oke. Ini apa ini? Beralam. Terus? Capung. Nah, ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Tepuk tangan. Sudah tahu ya yang tidak sempurna? Nah, ini contoh tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, yang pertama ada telur, terus menetas menjadi belalang kecil atau muda, terus menjadi belalang dewasa. Selanjutnya ada ciri-ciri metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, ciri-ciri metamorfosis sempurna. Yang pertama, yaitu mengalami 4 fase tadi. Yaitu apa tadi? Telur, pupa, dan dewasa. Terus yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda antara fase pupa yang masih menjadi kepompong tadi, dan fase imago. Imago itu ketika sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya selalu melalui fase pupa atau kepompong. Selanjutnya adalah ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, mengalami 3 fase perubahan. Yang pertama apa? Telur. Kedua, nimfa. Terus yang ketiga, dewasa atau imago. Terus perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan. Terus tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Dari sini tidak ditanyakan? Tidak. Sudah tahu semua? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu Tika mau memberikan tugas kalian. Kita sudah belajar apa saja tadi? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, Ibu akan memberikan kalian LKPD dikerjakan secara berkelompok ya, berdua. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan. Jadi dikerjakan. Ini, maju. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ayo dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Ya, silakan presentasi ke depan. Siapa yang masuk duluan? Bapak siapa? Ayo. Ayo, Mbak Elsa masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Tugas kami. Ya, silakan. Ya. Buatlah gambar hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dan beri penjelasannya. Coba lihat. Yang Gambarnya gimana? sempurna seperti apa? Ya, ada apa saja ini? Baca. Ada kupu-kupu. Tahapannya apa saja? Mulai dari yang satu, telur, lalu Rafa atau ular. ya, yang ketiga, Pupa atau kepompong. Ada permasalahan mengenai gambar. Dilihatkan gambar apa? nah, gambar apa? Gambar apa itu? Gambar Gambar nyamuk. Oke. Terus, identifikasi masalah berdasarkan narasi di atas, tuliskan masalah pertama yang harus dibacakan. ya, apa jawabannya? Dibacakan. Namun mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap perubahan atau telur larva atau jadi pupa dewasa. Ya, oke, kita sekarang kembali ke tempat. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya, dikerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu 5 menit ya, dikerjakan. Selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan ke Ibu dulu. Dikumpulkan, ayo. Sambil menunggu temannya yang belum. Belajar apa saja sih anak-anak? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna apa saja tadi contohnya? Ada kupu-kupu, ada belalang. Yang tidak sempurna apa?
contohnya? Berdoa, cabut, ya pintar sekali. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian senang? Senang. Ada yang ditanyakan nggak dari materi ini? Ada yang masih kesulitan? Tidak? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kali ini Ibu akan memberikan soal tindak lanjut untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak. Bisa tanya ke orang tua atau ke kakak. Dikumpulkan besok pada pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Ayo, silakan Anda. Biasa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.